tapi pemain-pemain dari NXL sudah siap masuk ke ke A. Flashbang sudah keluar bentar Woi, terkena kenapa flash. woi? Aduh. Kenapa, Nay? Coba refresh. User disconnected from your channel. Ah, kan udah. Tadi kayaknya sempat reconnected gitu. Oke. Coba. Lu ketik deh di Twitch chat deh. Coba Aduh, di gua refresh. matiin. Aduh. Lo, saya kontrol dulu deh. Itu Yaudah, kaget gue. yaudah. Kaget gue juga. Yaudah, gua. Nggak, udah live lagi kok. Oh, udah ya. Udah live lagi. Hai go. Ya kelewatan satu ronde deh. Apa? Tadi interupsi yang Tolong itu yang di Twitch chat suruh refresh aja itu yang pada bilang offline. Soalnya banyak yang masih bilang streamnya rip gitu. Dan 6-0 ya sekarang tim NXL masih mendominasi dan mereka masih berada di T-side di map yang relatif city-sided dan kita lihat sekarang FRGD memimpin. Loh, kok bisa sih? Bentar. Kalau lihat scoreboard bomb plan. oh ya ampun. Kaget. Oh iya benar. Planting terus. Iya benar. Kaget gua. 3 kill tapi Push ya. Melihat satu. Tapi Soifong harus tumbang dengan mudahnya di situ. NFX walaupun turun ke 22 HP. Tidak ada orang dari B, sudah ada 4 orang masuk, 3 orang masuk ke cave. Sadar bahwa tidak ada orang sama sekali di situ. Dan Hazard pun langsung bermain aman dari short. Ya kan sudah mendengar suara di sini dan Sis juga akan bermain langsung ke arah short melihat Hazard di sini dan Hazard harus tumbang. Dan P250 di tangannya. Masih ada NFX dengan M4A4 di tangannya. Ada Sis juga masih bermain di short. Roseau yang berada di bench di sini. Dan FRGD berhasil membunuh Bentet, tapi Groovy langsung membunuh Sis dari short. Frost Misty berhasil membunuh Groovy. Masih ada NFX di sini dan Fugi. Dua satu orang lagi. Kita lihat menyisakan FRGD namun nampaknya waktu tidak akan berada di pihak Jakarta Juggernauts. Dan skor nampaknya akan menjadi 7-0 dan Fugi tadi berhasil mendapatkan double kill yang sangat-sangat tidak terduga ya. Sempat bengong gue ngeliat tadi Fugi dengan double kill ya. Menunjukkan ini ya dia dominansi ya sebagai seorang ngoper di sini ya. Tapi di sini gue tidak berharap bahwa tim NXL bisa dapat 7 dengan mudahnya loh. Gue berharap tadi bakal ada perlawanan di round ketiga, tapi kita lihat agak berantakan tadi ya. Taktik-taktik yang dikeluarkan oleh Jakarta Juggernauts di sini. Mungkin mereka belum panas ya bahasanya. Dan kita lihat tim NXL nampaknya akan segera mengeksekusi bom site A. Kita lihat sudah setting up buat ngelempar smoke ya. Sementara Frost Misty akan masuk lewat apartemen dan smoke, flashbang segala macam sudah dilempar. Sementara Fugi menjaga dengan AWP-nya di bom site B. Ada Groovy dari City dan Bentet dari rumah Rosso dan masuk dengan begitu mudahnya tim NXL karena smoke. Namun Fugi berhasil mendapatkan 1 dari Rosso sementara Bentet berhasil mendapatkan Sis dan Groovy mencoba spray through the smoke mencoba mendapatkan Soifong dan berhasil mendapatkan Soifong. Sekarang 5 lawan 2 retake yang relatif mudah untuk Jakarta Juggernauts menyisakan Forge dan Frost Misty sendirian dan Frost Misty harus melakukan ace untuk menjaga bom site dan Fugi berhasil menutup ronde tadi untuk mendapatkan skor pertama untuk Jakarta Juggernauts. On the contrary, tadi gue berharap bahwa Bentet di sini yang bakal jadi superstar banget gitu untuk Jakarta Juggernauts at the moment. Cuman kita lihat di sini Fugi kontribusinya cukup banyak dan Groovy juga di sini dengan 6 kill masing-masing. Iya dan sisanya baru ngekill 1 ya. Bentet baru dapat 1 kill. Gue berharap lebih dari Bentet sebenarnya. Fun fact dari pertandingan-pertandingan yang sering gue tonton dari Jakarta Juggernauts, Bentet sama Fugi ini mereka biasanya head to head kalau yang namanya frag gitu kan. Biasanya mereka nanti kejar-kejaran di 23-24 yang kayak gitu. Jadi gue berharap di sini bakal ngeliat lebih dari Bentet tentunya karena pemain yang sempat diulu-ulukan kemarin di di Pro League ini ya. Yep. Man of the match 2 kali dan kemarin juga sempat muncul ya di stream kita. Iya. Jadi kalau kalian pengen ngelihat atlet-atlet follow Twitch kita, nanti kita bakal nge-stream bareng mungkin. Iya. Dan Fugi berhasil mendapatkan 1 hanya saja langsung di oleh Roseau. Bentet tapi berhasil mendapatkan Roseau di situ. Namun Sis berhasil mendapatkan 2 dan Bentet tiba-tiba tinggal sendiri. Melihat Sis langsung headshot.
Bentet di sini dia sadar bahwa tidak ada orang di B, dan Soifong pun juga sudah mendapatkan info ya bahwa dia ke City. Kita lihat di sini langsung Soifong siap-siap berputar, dapatkan Bentet dari belakang akan terlihat, dan Soifong untung saja hampir saja Soifong tadi salah gerakan ya. Iya, dan Bentet harus tumbang oleh sebuah flashbang yang sangat baik tadi. Dan tim NXL masih mendominasi dengan cukup jauh 8-1 melawan Jakarta Juggernauts. Salah satu tim yang sempat dirumorkan bisa melengsarkan ini ya, tim NXL ya, dari kursi mereka ya, dari tahta mereka di Indonesia ini sebagai tim nomor 1. Dan melihat dari permainan mereka sekarang, gua agak nggak yakin. Ya, kan kita lihat sekarang masih bisa full buy nampaknya Jakarta Juggernauts, sementara SIS sudah memasuki B-Apps di mana ada Hazard yang mencoba ngepik, dan kita lihat Hazard nampaknya akan mendapatkan SIS. Hampir saja SIS didapatkan oleh Hazard, namun segera turun. Hazard tidak mau berjudi, namun Rosso segera mendapatkan NFX, dan Hazard turun di waktu yang sangat-sangat tepat. Namun FRGD segera berada di side untuk membunuh Hazard, dan Fugi menjaga dari market dengan AWP-nya. Sementara SIS masih tertahan di B-Apps, dan kita lihat Bentet berhasil mendapatkan Frost Misty. Retake yang relatif sangat-sangat susah, namun Soifong berhasil mendapatkan Fugi. Dan Groovy kita lihat apakah dari Soifong belakang di sini. iya, dan berhasil mendapatkan satu Groovy. Dan kita lihat Groovy berhasil mendapatkan 2, dan bombset sebenarnya kosong sekarang. Bombset B sebenarnya benar-benar kosong, dan apabila Groovy tadi langsung masuk ke bombset, dia mungkin aja bisa dapat defuse-nya tadi. Atau dapat 2 kill lah di situ. Tapi di sini Bentet langsung mengamankan AWP di tangan tentunya. Dan lo tahu nggak, Bentet ini sebenarnya ada salah satu oper yang cukup handal juga ya. Dia secondary oper sih gue bilang untuk Jakarta Juggernauts. Jadi sering gue kalau ngeliat permainan mereka di Dash 2, Bentet ini sering double op bersama ini Fugi, dan to my surprise ternyata AWP Bentet di sini juga cukup kuat ya. Dia kayak apa ya, playstyle-nya tuh kebalik sama Fugi. Dia tuh oper agresif mainnya, loncat-loncat dia kalau lagi pakai AWP. Lebih kayak Michael lelelelelele. Iya. Dan Fugi berhasil menemukan satu di sini. Bunuh Soifong yang sudah siap ini ya, duel AWP tadi di mid ya. Dan Smoke pun langsung jatuh ke muka Fugi. Fugi harus mundur di sini, dia akan lari ke market. Karena masih ada Hazard di sini akan melihat FRGD, tapi sayang sekali FRGD tersisa dengan 16 HP. Bentet pun akan langsung melakukan retake, dan Fugi dengan pot yang cukup aman akan melakukan Frost Missy. Sayang sekali, sedikit telat tadi ya sadar bahwa ada Frost Missy sudah masuk di side. Dan Bentet dengan AWP di tangan sudah mengambil AWP-nya Soifong tadi di mid ya. Dan lagi-lagi mereka akan melakukan save. Nggak tahu ya, kalau misalkan kita lihat dari statistiknya, mereka tim NXL berhasil mendapatkan 5 bomb plan kalau dihitung dengan sekarang, which is sangat disayangkan karena itu membuat ekonomi mereka jauh di atas Jakarta Juggernauts. Dan ya gitu deh. Gua nggak tahu sih, mungkin di sini Jakarta Juggernauts emang lebih handal di T-side ya. Mereka lebih handal sebagai tim yang jadi aggressor daripada tim yang defensif. Mungkin gua nggak tahu. Cuman bahwa map mereka milih City dulu, mereka kayaknya tahu kalau ini emang city sided map. Jadi mungkin agak shaky ya permainan mereka Jakarta Juggernauts di sini. Walaupun gue nggak kaget kalau berakhir jadi miraculous comeback di mana jadi 15-15 atau gimana gitu kan pas lagi di T-side. Hanya saja at this point gue nggak begitu yakin ngelihat scoreline-nya. Ya, Jakarta Juggernauts kelihatan shaky banget ya permainannya, nggak kelihatan kekuatan mereka yang biasanya kayak Bentet bahkan nggak top fragging baru dapat 4. Wah, Fugi jadi berhasil miss di situ, dan Soifong langsung dengan refrag yang sangat baik. Dan yang gue bingung kenapa tadi Fugi ngeluarin handgun ya? Itu gue juga nggak tahu. Kenapa dari sini langsung ditumbangkan oleh seorang Roseo, dan NFX berhasil menemukan 1 tapi harus tumbang oleh Sis dari apartemen. Ini matchup yang cukup mengerikan ya bagi Jakarta Juggernauts ya, karena gimana ya, kalau misalnya di Mixbot kemarin tuh Bentet nggak ada lawannya gitu kan, sementara di sini dia bisa di stop oleh seorang Roseo gitu kan.
Dan gue masih mempermasalahkan handgun yang dikeluarkan oleh Fugi tadi ya. Mungkin itu suka-suka dia sih, cuman itu sangat disayangkan banget. Mungkin karena dia takutnya gini, ada orang dari mid gitu kan, dan dia nggak tahu gitu. Jadi siap-siap ngeluarin handgun karena takut dimajuin gitu. Jadi cukup logical sih kalau lo mikirnya kayak gitu. Cuman at the same time emang tadi dari caster ini kita nggak ngeliat tadi siapa-siapa gitu kan. Dia cukup aneh. Hanya saja NFX di sini tiba-tiba tinggal sendiri melawan 4 orang. Ada Roseo yang tinggal 3 HP dan Sis yang tinggal 30, tapi masih ada Frost Misty dan FRGD dengan full health. Dan dilihat di sini Sis, wah langsung tumbang. Dan ada Frost Misty yang melihat NFX play down dan harus ditumbangkan dengan mudah. Frost Misty berhasil mengamankan round ke-12 untuk tim NXL. Dan tadi sebenarnya si Bentet bisa bermain lebih lebih bisa membuat sebuah impact ya, di mana tadi dia main di Wood di Palace, hampir saja mendapatkan Frost Misty, namun beberapa tembakannya miss dulu sayangnya, sehingga Frost Misty tahu keberadaan Bentet dan langsung mematikan Bentet. Padahal tadi Bentet bisa aja membuat impact yang sangat besar dan mengubah jalannya pertandingan. Dan sekarang kita lihat C4 nampaknya fake, kita lihat nampaknya fake, total fake dari tim NXL. Dan sementara di sini itu dia nggak ketipu ya, nggak ada rotation sama sekali. Dan kita lihat di sini Bentet malah megang AWP, seperti gue bilang tadi, dia juga NFX berhasil mendapatkan 1 dari BFs, dan NFX berhasil mendapatkan 2, namun Hazard segera menyusul. Dan sekarang tersisa 2 pemain, yaitu FR Force dan Rosso, dan Hazard berhasil mendapatkan 1 lagi, menyisakan Rosso sendirian harus melakukan clutch. Dan nampaknya tidak akan terjadi karena Hazard berhasil mendapatkan triple kill untuk menutup pemain-pemain tim NXL tadi yang memasuki bomb site B. Gue baru sadar tadi AK-47-nya Roseo namanya Watch Nene. Masa sih? Coba lihat. Coba dia bakal nanti kita lihat. Oh iya anjir, Watch Nene. Gue baru sadar. Tadi kita lihat Roseo langsung ditembakin 2 orang sekaligus itu ya, nggak ada ampun. Dan tentunya Bentet dengan AWP masih di tangan di sini, tidak akan pindah ke rifle sepertinya. Dan sementara NFX menjaga angle yang sangat agresif, berhasil nge-tag Sis sehingga nyawanya menyisakan 2. Tidak bisa bermain macam-macam sekarang Sis. Sementara Groovy dengan pop flashnya yang sangat terlambat berhasil dibunuh oleh Soifong. Dan Bentet dengan AWP-nya mencoba mendapatkan seseorang, namun Fugi yang langsung mendapatkan, namun Frost Misty berhasil mendapatkan Fugi. Sekarang menyisakan Frost Misty, dan Frost Misty berhasil mendapatkan 1 lagi. Kita lihat ada 2 pemain dari City, yaitu Bentet dan Hazard. Bentet dengan AWP-nya, sementara Frost Misty kita lihat mendapatkan pick, hampir saja mendapatkan Hazard tadi Frost Misty. Dan sekarang menyisakan in-game leader dari tim NXL sendirian dengan AK-nya dan C4 di tangan. Dan kita lihat di sini Hazard langsung ke arah B karena mungkin hafal dengan permainan FRGD yang sering nge-fake ya. Tapi kita lihat di sini Bentet langsung menyetop FRGD di situ dan mendapatkan run ketiga untuk Jakarta Jackernauts, tentunya langsung 12-3 di sini. Tim NXL tentunya masih dengan skor yang sangat jauh ya. Yep. Masih perjalanan yang sangat-sangat panjang untuk Jakarta Jackernauts. Iya. Aduh. Tapi Hazard tadi bermain cukup baik ya sebagai seorang ini ya, in-game leader. Gua rasa. Dan Hazard juga in-game leader ya. Iya, setahu gua. Masa sih? Hazard bukan in-game leader setahu gue. Kalau nggak salah in-game leadernya malah Bentet. Oh gitu. Iya. Itu yang waktu itu pernah gue dikasih tahu sama mereka, malah langsung dari NFX waktu yang ngomong. Cuman di sini Hazard ini ada salah satu pemain support yang gue rasa paling top di Indonesia, gitu kan. Dengan role support dia, game knowledge-nya cukup tinggi ya, dan rifle dia juga not half bad gitu. Maksudnya nggak sebagus Bentet, mungkin nggak sebagus Roseo, tapi at the same time dia kayak Pronex gitu. Seorang support yang handal banget gitu kan, hafal di mana harus ngelempar smoke, hafal harus di mana ngelempar flashbang. Tapi tentunya kita akan ngelihat permainan dia di sini, dia bakal bersinar banget kalau lagi di T-side biasanya. Dan kita mengikuti tim NXL, nampaknya Jakarta Jackernauts akan mengeksekusi bom site B. Sementara di bom site B ada Soifong di tempat biasanya sambil loncat-loncat dengan USP dan HE grenade di tangan. Ada 5 pemain yang menahan di BFs bersiap-siap untuk mengeksekusi, dan Force serta Soifong harus menahan gempuran dari 5 pemain
dari Jakarta Juggernauts, dan kita lihat Smoke sudah masuk dan frag grenade tadi dari Forge, dan Soifong langsung membunuh Fugi, sementara Forge berhasil mendapatkan satu dan Soifong juga, dan tiba-tiba saja pemain dari Jakarta Juggernauts tumbang di tangan Forge dan Soifong. Cuman ada 2 pemain tadi di bom set B. Itu granat mematikan banget sih. Iya, karena di mana tadi Jakarta Juggernauts dia nggak kayak biasa ya. Dia biasanya kan kalau misalnya lo lihat orang Iko, mereka beli armor gitu kan. Iya, bener. Dan tadi bener-bener granatnya bener-bener pas banget dan damage-nya tuh full banget, sehingga tadi si Force juga berhasil mendapatkan satu kan dengan frag grenade-nya. Dan sekarang kita lihat Bai yang relatif cukup untuk mengalahkan orang-orang dalam Iko, namun kita lihat Jakarta Juggernauts melakukan force buy dengan armor tech 9. Jadi tim NXL harus mendapatkan headshot langsung untuk segera menumbangkan pemain-pemain dari Jakarta Juggernauts. Dan kita lihat nampaknya Wibi mati lampu dan NFX berhasil mendapatkan Frost Misty, namun NFX berhasil mendapatkan 2 dan Rosso segera merespon dengan double kill. Namun NFX sudah berada di dalam bomb site, menyisakan Soifong dan Ford sendirian sekarang dari tim NXL. Dan sekarang Soifong sendirian, dan armor tech 9 dari Jakarta Juggernauts membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Namun Soifong berhasil mendapatkan NFX, menyisakan Bentet dan Fugi sendirian. Namun Fugi dari belakang berhasil mendapatkan Soifong. Dan force buy tadi dilakukan oleh Jakarta Juggernauts membuahkan kemenangan di ronde kedua tadi. Sekarang 13-4 skor, sementara tim NXL masih unggul jauh, namun keuangan mereka tidak terlihat begitu baik dan mereka nampaknya akan melakukan force buy. Kita lihat Force di sini membeli Deagle dan armor, menjaga di pos masing-masing, sementara Hazard Bentet berada di BX. Dan kita lihat nampaknya akan mengeksekusi bom site E via underpass. Sementara Rosso menjaga di rumahnya sendiri. Dan buat yang penasaran kemana Wibi, seperti biasa dia mati lampu. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba ngilang, lu jangan kaget. Oke, lu jangan kaget. Dan Fugi berhasil mendapatkan Soifong yang bermain sangat agresif tadi. Dan sekarang menyisakan Forge sendirian di bom site B. Dan sekarang bom site B benar-benar kosong. Namun kita lihat keputusan apa yang dibuat oleh Jakarta Juggernauts. Tetap mengeksekusi bom site E nampaknya. Rosso menjaga di konektor, akan bertemu dengan Bentet. Kita lihat flashbang yang tidak mempengaruhi Rosso, namun Bentet tidak akan menantang Rosso nampaknya di konektor. Dan bermain sangat-sangat pasif. Kita lihat Jakarta Juggernauts 40 detik waktu tersisa, sementara Bentet masih menahan di underpass. Dan Fugi bersiap untuk melempar smoke ke bom site E. Nampaknya mereka akan fully committed untuk mengeksekusi bom site E. Sementara Frost Misty menjaga di bom site sendirian dengan CZ-nya. Berhasil mendapatkan NFX dan berhasil mendapatkan Groovy dengan 12 peluru. Dan tiba-tiba saja keunggulan pemain dari Jakarta Juggernauts tidak berbuah apa-apa, karena Frost Misty berhasil mendapatkan double kill tadi. Sementara Fugi dan duet mautnya Bentet harus tumbang di tangan Frost Misty, dan Frost Misty berhasil mendapatkan triple kill dengan CZ-nya. Berhasil menutup pergerakan Jakarta Juggernauts tadi yang sudah unggul 2 pemain dan mengeksekusi bom site E, sebuah hal yang sangat tidak gue duga, di mana sebenarnya eksekusinya tadi udah berjalan mulus, namun tadi Frost Misty dibiarkan hidup begitu saja dalam bom set, padahal kayaknya tadi si Hazard udah tahu bahkan kalau ada Frost Misty di situ, namun Frost Misty dibiarkan dan Frost Misty berhasil mendapatkan 2 kill tadi. Dan ya, itu seperti membuang ronde, padahal kemenangan udah di tangan Jakarta Juggernauts. Dan welcome back Wibi. Whoopsie, maaf, ada technical problem sedikit tadi, tiba-tiba colokan komputer gue kecopot. Nice. Ketarik dari kursi, maaf. Anyways, skornya berapa sekarang? Udah connect lagi loh, 14-4 coy, tadi gila. Udah tadi lu mesti nonton replaynya deh kalau kayak gitu mah. Iya, pasti. Dan kita lihat Fugi sekarang berada di sniper nest. Ada Soifong, ada Frost Misty. Kita lihat Fugi hampir saja mendapatkan Frost Misty, sayang dia menembak Fenty tadi sehingga memberitahu keberadaannya. Dan sekarang menyisakan Groovy, Hazard dan Bentet sendirian. Hazard dan Bentet udah kayak zombie berjalan ya, mayat berjalan tepatnya, dengan nyawa 7 dan 24. Namun Bentet dengan nyawa 24 mampu
membuat upset. Nampaknya kita lihat Groovy berhasil mendapatkan satu dari Frost Misty. Sekarang Soifong dan Sis harus menahan 2 bom site. Sis dari City Spawn bisa membuat, oh sayang sekali, Sis berhasil mendapatkan Groovy. Sekarang Bentet dan Hazard tinggal menunggu kematiannya masing-masing, dan Soifong berhasil menjemput ajal dari Hazard. Dan 15-4 sekarang match point untuk tim NXL, di mana Jakarta Juggernauts akan berada dalam kondisi eco dan mereka akan melakukan force buy nampaknya dengan armor tech 9. Ini amat disayangkan sih ya, karena kita berharap banyak dari derby kali ini ya, karena gue berharap bakal tipis banget atau gimana gitu kan, tapi terkesan sangat one sided ya dari ya, perjalanan permainan yang kita lihat tadi. Ya kayak Jakarta Juggernauts padahal tadi sempat udah unggul 2 pemain, namun tiba-tiba mereka mengeksekusi bom site A, di mana bom site B itu sebenarnya udah kosong banget. Mereka mengeksekusi dan masuknya mereka telat banget dan kayak mengabaikan beberapa orang yang udah kena tag, sehingga membuat celah. Dan Frost Misty tadi bahkan dengan CZ berhasil mendapatkan 3 dengan nyawa yang pas-pasan juga, dan ya gitu deh, begitu aja ronde dibuang oleh Jakarta Juggernauts. Namun kita lihat sekarang J2G sudah mendapatkan 2 orang, sekarang 3 lawan 3 antara tim NXL lawan J2G. Sementara Force tidak seperti biasanya menjaga bom site A, sementara Frost Misty menjaga di A. Nampaknya ini switch yang biasanya terjadi ya, Force dan Frost Misty kalau misalkan di beberapa occasion mereka switch tempat. Dan Frost Misty berhasil mendapatkan 1 di BFs, dan ini bisa saja menjadi akhir dari perjalanan J2G di Mirage. Dan NFX namun tidak membiarkan begitu saja, akan segera memasuki bom site B. Dan NFX sudah memasuki bom site, ada Rosso berhasil mendapatkan 1, dan sekarang Forge harus melakukan clutch dengan AK-nya. Kita lihat Forge dan nyawa dari NFX serta Hazard sangat-sangat rendah. 1 tap dengan AK cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Dan sayang sekali Forge sedang mengecek corner di bagian kiri, dan NFX berhasil mendapatkan Forge. Dan sekarang 15-5, masih ada harapan untuk Jakarta Juggernauts, dan tim NXL sekarang berada dalam kondisi eco UAIS. Apa sih? Basi ya, basi banget ya. Dan sekarang tim NXL berada dalam keadaan eco, sementara Soifong dengan jumping scout-nya kita lihat mampu menciptakan upset nampaknya, jumping scout dari Soifong ini. Sementara ada 4 pemain yang sudah menahan di BFs. Dan Soifong sudah gue duga. Sayang banget gue tadi nggak ngeliat dia. Soifong berhasil mendapatkan 1 dengan scoutnya, hampir mendapatkan 2 dari Hazard, namun segera mundur. Dan Soifong sudah di awal pertandingan sudah membuat keunggulan pemain untuk tim NXL. Dan Forge berhasil mendapatkan Fugi dengan Huan Dick-nya, walaupun nggak Huan banget sih, nyicil tadi. Dan sekarang 5 lawan 3, walaupun gunpower masih menang Jakarta Juggernauts, namun keunggulan pemain sudah berada di tangan tim NXL. Nampaknya Jakarta Juggernauts akan mengeksekusi bom site A. Groovy sudah memasuki bom site, dan Soifong akan datang dari City bersama Sis. Dan Force mencoba menyicil, namun NFX serta Hazard berhasil mendapatkan 3 pemain dari tim NXL. Dan sekarang menyisakan Rosso sendirian dengan Deagle ya, mencoba melakukan sesuatu, namun nampaknya tidak akan terjadi apa-apa. Kita lihat harus mendapatkan 3 kill dengan Deagle di tangan. Rosso berhasil mendapatkan 1 tadi dari NFX yang sedang meloncat terbang di udara. Namun oke. Ada apa nih dengan para pemain NXL dan Deagle mereka ini? Iya, Deagle-nya sakti banget tadi Rosso, gila. Lagi lompat terbang kayak Sun Gokong kena tembak. Dia headshot langsungnya, nggak main-main. Kaget banget gue. Dan nampaknya Twitch chat ramai ya. Ini ada XQRed ya, kita kedatangan XQRed dan Gochow. Dan FRGD lagi-lagi berhasil mendapatkan Fugi di ramp. Ada apa ini? Kali lagi ya, di sini tim NXL masih mencoba untuk mendapatkan 1 round lagi ya, padahal tinggal 1 inci lagi nih mereka bisa menang. Hanya saja Jakarta Juggernauts di sini dengan fight yang sangat baik masih mencoba untuk melawan terus ya. Ya, tinggal closing doang yang dibutuhkan oleh tim NXL. Ini kayak Opera
mereka tinggal butuh kayak closing yang cetar membahana, dan ini kayak anti klimaks gitu, kayak kita harus menunggu beberapa match lagi kayaknya. Dan sementara Jakarta Juggernaut sudah memasuki bomb site B. Oh, Groovy melewati satu pemain, yaitu Sis yang berhasil mendapatkan Groovy. Sementara Hazard, Bentet, dan NFX masih mencoba untuk melakukan retake, namun Frost Misty berhasil mendapatkan satu. Sekarang Frost Misty mencoba melakukan clutch, namun nampaknya tidak akan terjadi. Dan kita lihat sekarang tim NXL mampu melakukan full buy dengan M4, sementara FRGD tetap memutuskan menggunakan Deagle. Oke. Sementara Fugi harus puas dengan AWP di tangan. Hanya satu ronde yang dibutuhkan oleh tim NXL untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Hanya satu ronde lagi. Dan nampaknya Jakarta Juggernaut akan mengeksekusi bom site E. Kita lihat Rosso menjaga di konektor, dan sementara pemain-pemain dari Jakarta Juggernaut sudah memasuki bom site. Frost Misty berhasil mendapatkan satu, dan Frost Misty namun hanya mampu mendapatkan satu karena berhasil dibunuh oleh Bentet. Dan Groovy sudah memasuki bom site namun segera mati di tangan Rosso. Soifong memasuki dari jungle, bom akan segera diplant, coba spray through the smoke. Sekarang harus melakukan retake dua pemain dari tim NXL ini, sementara Bentet menjaga di shadow, dan Hazard berhasil mendapatkan Forge. Dan nampaknya ronde kali ini akan lagi-lagi jatuh di tangan Jakarta Juggernaut. Sementara Soifong akan memasuki dari City, namun Fugi sudah melihat, menjaga angle atas Soifong, dan Fugi berhasil mendapatkan Soifong. Ditembusin tadi ya. Dan tim NXL masih mencoba untuk mendapatkan round terakhir ini. Sudah kalah 4 round berturut-turut, dan Jakarta Juggernaut menunjukkan taring mereka ketika sudah di posisi genting ya. Yang gue awalnya bakal mikir jadi easy win buat tim NXL, tiba-tiba Jakarta Juggernaut dengan fight terakhir yang masih ada di dalam ini mereka ya, raga mereka ini ya, masih ada semangatnya gitu kan. Belum mau kalah, dan Fugi dengan seketika langsung membunuh FRGD dengan AWP di depan muka tadi, cukup mengerikan bahkan. Dan Fugi di sini akan kembali untuk mengambil T4. Sementara Sis, lalu ada Frost Misty dan Roseawa yang sudah siap rotate sepertinya langsung ke B, karena tadi bom kembali lagi nggak jadi masuk ke A side. Dan Sis di sini tinggal sendiri dengan sebuah sisi di tangan. Ya, dan tadi bahkan sebenarnya tim NXL bisa menang dengan mudah ya, ketika Jakarta Juggernaut berada dalam kondisi eco, dan tim NXL juga udah megang 15. Namun ya, sentuhan akhir dari tim NXL ini yang kurang, dan Sis berhasil mendapatkan satu dengan CZ. Sementara pemain-pemain dari J2G sudah mencoba memasuki bom site E. Ada NFX yang sudah mampu memasuki, dan sekarang Sis menjaga Palace sendirian dengan CZ-nya, berpaling di waktu yang sangat-sangat tidak tepat, dan sekarang menyisakan Rosso dan Soifong sendirian mencoba melakukan retake bom site E, di mana Fugi sudah memplant C4. Iya, tapi di sini seperti kita lihat Ikoran apapun bisa terjadi ya. Jadi gue rasa kalau misal tiba-tiba Roseau di sini bisa berhasil dapat 3 gitu kan, gue nggak kaget. Hanya saja itu tidak mungkin terjadi karena Roseau baru ditumbangkan oleh Bentet dengan AK-47-nya, dan masih sisa Soifong sendiri mungkin akan mencari exit frag ya di sini ya, karena dia tidak berani maju, bermain cukup aman. Ya, nampaknya Soifong menjaga dari City. Kita lihat hampir saja mendapatkan Bentet, namun Bentet sambil melompat-lompat berhasil mendapatkan Soifong tadi. Dan di sini Jakarta Juggernaut sepertinya akan melakukan comeback yang cukup mengejutkan ya, 15-9, dan tinggal mereka hanya harus memenangkan 6 round lagi untuk menyamakan kedudukan dan menjadikan sebuah pertandingan ini menjadi sebuah draw. Dan berturut-turut ya 6 ronde itu. Iya, 6 round berturut-turut. Kita di sini sudah melihat ada 5 round mereka memenangkan secara berturut-turut. Walaupun kalah di pistol round, gue tadi berharap bahwa sudah selesai di situ ya, karena kalau pistol round udah kalah biasanya, apalagi udah 13-3 gitu kan, tadi harusnya 3 easy rounds gitu buat tim NXL. Tapi kenyataannya adalah Jakarta Juggernaut dengan fight yang sangat-sangat kuat masih menunjukkan bahwa mereka bukanlah tim kacangan ya. Dan kita lihat sekarang bom site E sudah terkepung habis oleh smoke dari Jakarta Juggernaut, namun counter smoke dari Sis tadi memperlambat pergerakan dari Jakarta Juggernaut. Smoke yang sangat-sangat bagus dari Sis. Dan sekarang 5 lawan 4, sementara Fugi
menahan di air ramp, mencoba mendapatkan satu dari pemain tim NXL yang mungkin bermain agresif. Namun Soifong kita lihat sudah bermain dengan sangat agresif di underpass, sudah mampu memasuki BFs. Namun Soifong kita lihat harusnya mampu mendapatkan kill yang sangat mudah dari Bentet. Kita lihat Soifong berhasil mendapatkan Bentet, sekarang menyisakan Hazard sendirian 3 lawan 1. Nampaknya ini adalah akhir dari Jakarta Juggernaut kecuali Hazard mampu melakukan sebuah mukjizat, dan nampaknya tidak akan terjadi. Dan 16-9 nampaknya skor untuk tim NXL. Nampaknya ini caster curse ya. Kayaknya kalau caster curse banget, baru dibahas kayaknya ini J2G bakal membuat upset nih. Kayaknya bakal comeback dengan luar biasa dan langsung kalah. Gue merasa bersalah nih sebagai seorang caster di sini. Cuma tadi Jakarta Juggernaut tentunya berhasil memenangkan 5 lawan berturut-turut, walaupun dalam posisi 15 itu mereka bekerja cukup baik dalam under pressure ya. Sementara NXL tadi tidak berhasil mengamankan 1 round lagi dan harus kalah sekitar berapa? 6 round tadi ya malah ya. Bahkan tadi iya kehilangan 6 ronde tadi. Andaikan tadi posisi sempat deg-degan juga ya itu fans NXL. Andaikan tadi posisinya di mana J2G bermain lebih baik ketika di City Side gitu kan, gua rasa tadi Jakarta Juggernaut bisa saja menangkan pertandingan itu dengan cukup mudah ya. Kalau tadi mereka City Side-nya baik, hanya saja NXL menunjukkan dominasi di City Side dan tentunya di City Side dan berhasil mengamankan pertandingan itu untuk tim NXL memenangkan dengan 16-9. Pertandingan yang cukup sengit di bagian akhir, tapi gua rasa agak terlambat ya. Kalau menurut gue terlambat. Iya. J2G itu tadi kayaknya udah panas banget ketika mereka udah menang 6 ronde berturut-turut. Itu J2G udah panas. Namun kalau gue bilang itu udah kayak diesel lah, telat panasnya coy. Telat banget panasnya tadi. Amat disayangkan sih, karena tadi gue berharap pertandingan yang agak lebih sengit tadi ya dari kedua tim yang Giants ya di sini ya, di Indonesia sendiri. Di sini Indonesia kita lihat Jakarta Juggernaut juga bermain cukup baik di scene Asia gitu kan. Ya sayangnya tim NXL masih menunjukkan kenapa mereka masih nomor 1 di Indonesia dan mungkin nomor 3 besar ya di Asia ya. Iya. Dan kita mungkin akan ada kemungkinan mereka bakal ketemu lagi di Mixbot Pro League apabila tim NXL mampu menang di group stage dan si J2G juga menang juga di group stage. Mereka mungkin ketemu lagi di Mixbot Pro League dengan pertandingan best of 3 di mana itu kemungkinan untuk terjadi upset, terjadi hal-hal yang tidak terduga tuh jauh lebih mungkin karena best of 3 gitu loh. Kayak semua hal bisa terjadi di best of 3. Dan ya, kayaknya itu adalah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Sangat-sangat tidak terduga. Gue sempat pikir bakal sengit. Ya, sebenarnya sengit sih di akhir-akhir pertandingan, namun di awal kayak bener-bener one sided banget, kayak tim NXL udah kayak nyentilin pemain dari Jakarta Juggernaut dan Jakarta Juggernaut sayangnya telat banget panasnya. Mereka ada yang dibilang katanya di PHP tuh Jakarta Juggernaut sama NXL. Di PHP. Dikasih dikit terus. Iya, dilupakan. Langsung ditutup kayak oke, udah yuk, tidur yuk, ngantuk nih. Besok UTS dan besok UTS. Itu gua sial. Dan ya kayaknya itu adalah perjumpaan kita, akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini dengan tim NXL memenangkan pertandingan melawan J2G dengan skor 16-9 dan gua Wuswa dan Trinity Aitken mohon undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Muah. Goodbye. Najis banget. Ke siapa tuh? Ada ceweknya kok. Tapi cuma 1 nih. Oh iya. Nanti gue digaplok Agi lagi. Udah yuk Nanti di headset pakai itu lagi loncat ke kerahatan. Pakai itu di headset pakai Watch Me Nine Nine.